sebenarnya genuk? Bagaimana Sampangan mendapatkan namanya? Dan mengapa dulu ada tempat bernama Merican atau Peterongan? Semua ada di buku satu ini. Sejarah Semarang, karya sejarawan Amen Budiman, sudah almarhum, dan tebal sekali, tebalnya kayak gini. Dan harganya relatif mahal karena kalau nggak salah waktu itu saya beli harganya 120.000 lebih, tapi harganya itu terlalu murah untuk nilai sebuah buku yang seperti ini. Dan malam ini, kok malam, bisa siang bisa pagi, saat ini kita akan barengan meresensi buku satu ini, Sejarah Semarang, yang sangat spektakuler, so good. Buku ini diterbitkan oleh Sinar Hidup yang bermarkas di Ngemplak, Tandang, Tembalang di kota Semarang. Diedit oleh teman baik saya, Rukardi, dan kemudian layoutnya dikerjakan oleh Rakrian Anindya Kunarayuda. Dia seorang desainer dan layouter terkenal di kota Atlas Semarang. Buku ini dulunya adalah kumpulan artikel di koran Suara Merdeka Semarang. Artikelnya merupakan artikel sejarah karya sejarawan Amen Budiman ini. Dan dulu namanya pertama kali itu ketika almarhum Pak Amen menjadi wartawan di Suara Merdeka, penulis, itu nama rubriknya adalah Semarang Kuno tahun 1974. Kemudian pada tahun 1975 rubriknya ganti nama menjadi Semarang Riwayatmu Dulu, yang membahas sejarah detail kota Semarang dalam artikel-artikel pendek, dan itu muncul rutin tiap hari Jumat di halaman 6 Suara Merdeka mulai tanggal mulai tanggal 10 Januari 1975. Jadi awalnya pertama kali tulisan itu muncul 10 Januari 1975, dan sebagaimana dikatakan dalam buku ini, memang artikel-artikel itu nantinya akan dibukukan, dan Pak Amen kemudian setiap Jumat menulis artikel-artikel tentang sejarah kota Semarang dalam rubrik Semarang Riwayatmu Dulu, yang berjalan selama 94 episode. Setiap minggu 94 episode, dan baru selesai tanggal 4 Maret 1977. Pada tahun 80-an awal, artikel-artikel itu pernah dikumpulkan dalam buku ini. Sudah sangat kuno, makanya sudah kayak gini bentuknya. Judulnya juga sama dengan nama rubriknya, yaitu Semarang Riwayatmu Dulu. Ini jilid yang pertama. Saya masih punya dari almarhum bapak saya dulu. Dan ini baru merupakan jilid pertama. Makanya waktu itu saya penasaran di manakah jilid-jilid berikutnya, karena saya belum mendapatkannya. Tapi kemudian ada buku ini yang jilid komplit, jadi di sini 94 artikel itu semuanya ada. Dan itu membuat rasa penasaran saya berakhir, karena dulu pada tahun 1990-an saya pernah membaca buku ini, Sejarah Kota Bandung, Wajah Bandung Tempo Dulu, karya Haryoto Kunto. Dan saya jadi iri, kapan Semarang punya buku kayak gini, karena asik sekali membaca tulisan sejarah tentang asal-usul dan hal-hal pernak-pernik unik masa lalu dari satu kota. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini dengan buku buku Sejarah Semarang. Ini ditulis dengan bahasa yang menarik, khas bahasa koran, bahasa jurnalistik ya, karena memang dulunya dimuat untuk media massa cetak koran waktu itu, yang sekarang sudah relatif sudah akan punah.
karena satu demi satu koran cetak itu berguguran, bangkrut dan ditutup. Buku ini ditulis dengan pendekatan Quran, yaitu bahwa tulisannya itu menarik di awal, sebagaimana teori jurnalistik piramida terbalik, yang paling awal harus menarik, judulnya juga menarik, dan yang lebih penting lagi yang patut membuat kita tertarik adalah, anak-anak sekarang tertarik adalah bahwa kontennya, artikel-artikelnya itu ditulis dalam volume yang pendek-pendek, hanya beberapa halaman saja langsung selesai. Saya mencatat artikel-artikel di sini rata-rata hanya sepanjang Patmo 7 atau 8 halaman di buku ini. Yang itu memang tidak aneh karena pada waktu itu sebelum ada media online namanya koran, itu pasti tulisannya harus pendek-pendek karena terbatas space layout di halaman surat kabarnya. Jadi kami para wartawan media cetak zaman dulu itu nggak bisa membuat tulisan sepanjang yang kita maui, tapi harus dibatasi sesedikit mungkin. Kita melihat dulu ruang space-nya di layout itu seberapa besar, baru kita menyesuaikan tulisan kita dengan tempat yang tersedia. Dan itu dulu memang situasinya begitu, kita tidak bisa menulis sepanjang yang kita mau, tapi kita harus mengikuti tempat yang ada. Sehingga kalau tempatnya memang kecil, maka ya kita harus menulis berita sedikit, kadang-kadang tidak sampai 300 kata sudah langsung harus selesai. Dan dalam 300 kata itu atau kurang, semua maksud harus disampaikan dan pembaca harus bisa menerima dengan jelas, tidak ada lagi yang harus ditanyakan karena pembaca tidak mudah. Tulisan-tulisan di buku ini juga dibuat dengan pendekatan semacam itu, sehingga bahkan orang yang tidak suka baca pun saya yakin tidak akan bosan membaca, karena kita akan membaca tulisan artikel sedikit demi sedikit, tidak harus yang membayangkan bahwa satu buku setebal 500 halaman seperti ini harus dibaca dalam sekali duduk. Kita bisa baca sebisa kita punya waktu luang. Jadi kalau cuma bisa baca 2 artikel ya kita baca 2, kalau bisa 3 kita baca 3, lalu kita letakkan dan kita sibuk dengan kegiatan lain, lalu nanti kalau ada waktu senggang lagi kita teruskan baca. Jadi saya membaca ini sangat nyaman karena tulisannya itu pendek-pendek, sehingga kita tidak lelah membacanya seperti kita membaca buku-buku akademik di mana satu bab mungkin bisa 20 atau 30 halaman. Ini paling cuma 6 atau 7 halaman langsung selesai, karena memang dulu ketika tulisan ini masih berupa artikel di koran juga tulisannya seperti itu. Apalagi kemudian diedit dengan baik sekali. Saya melihat buku ini ditulis pada tahun 1970-an, sehingga ketika menunjukkan suatu tempat, misalnya Gor Simpang 5 yang waktu itu masih ada, editor menambahkan keterangan bahwa sekarang tempat itu telah menjadi tempat lain yang dikenali oleh orang sekarang. Kalau Gor Simpang 5 yang menjadi Mall Ciputra, kalau Gedung Gris dulu bioskop dan tempat kesenian, itu sekarang menjadi Mall Paragon. Jadi apa yang ditulis oleh Pak Amen di sini adalah angle orang pada tahun 1970-an yang kita baca sekarang ini harus ditambahi dengan angle masa kini, dan itulah yang ditambahkan oleh tim editor di buku ini. Jadi memang membaca buku ini sangat menyenangkan karena kita tidak terasa sedang membaca buku sejarah resmi, tapi membaca artikel-artikel populer. Dalam hal ini yang dibikin populer adalah sejarah kota Semarang. Apa yang menarik dari buku ini? Ada beberapa yang ingin saya tampilkan di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mengenai asal muasal nama kota Semarang. Sebagaimana kita tahu, Semarang itu berasal dari kata asem arang atau pohon asam yang tumbuh jarang-jarang, yaitu di tempat kediaman Ki Ageng Pandanarang waktu itu. Pendiri kota Semarang kan Ki Ageng Pandanarang. Kemudian namanya diabadikan menjadi Jalan Pandanaran. Jadi waktu itu di situ pohon asam tumbuh jarang-jarang, maka kemudian
sekitar tempat itu dinamai Semarang. Tapi ada satu hal yang kemudian membuat saya heran, karena di buku aslinya, yaitu yang ini, Semarang Riwayat Dulu, ini ada sedikit penjelasan. Salah satu teori mengenai asal usul kota Semarang adalah bahwa Semarang itu berasal dari kata Asmoro Kandi, Asmara Kandi, Asmara, Samara, yang menurut Pak Amen Budiman dalam buku ini berasal dari nama tempat asal usul leluhur Ki Ageng Pandanarang, yaitu kota Samarkand di Uzbekistan. Waktu itu pada saat buku ini ditulis tahun 70-an, itu Samarkand masih di bawah Uni Soviet, sekarang sudah menjadi negara sendiri, Uzbekistan. Tapi kemudian pemaparan mengenai teori itu kok saya tidak lihat di buku yang baru. Apakah ini memang sengaja dihilangkan agar tidak ada keraguan mengenai asal usul nama Semarang? Saya tidak tahu, dan ini merupakan hak untuk editornya atau penerbitnya untuk membuat bagaimana baiknya buku yang diterbitkan oleh mereka. Hal berikutnya menarik adalah mengenai Raden Saleh Sarif Bustaman. Kita tahu Raden Saleh itu sangat terkenal sebagai seniman, sebagai pelukis. Lukisannya sudah berkategori internasional, dan dia juga seorang yang sangat spektakuler. Waktu Raden Saleh ini ABG, Semarang dan Jawa masih berada di bawah kekuasaan Inggris. Kita tahu waktu itu Inggris dipimpin oleh Letnan Gubernur Thomas Raffles. Nah, waktu itu juga Raden Saleh ini kecil-kecil sudah wonderkid, sudah bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa asing lainnya, dan sangat pandai sekali, lukisannya bagus. Dan saya yakin waktu itu pada saat Raden Saleh ABG, pada suatu saat dalam hidupnya pasti dia pernah membicarakan tentang Romeo dan Juliet. Dan Raden Saleh ini merupakan cucu dari tokoh lain dari kota Semarang yang juga penting, yaitu juru bahasa Ki Kertoboso Bustang. Kertoboso Bustang terkenal sebagai ahli bahasa yang waktu itu dia ikut menjadi juru bahasa antara orang VOC Belanda dan orang Jawa ketika terjadi perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membelah kerajaan Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Kemudian atas jasa-jasanya kepada VOC, Kiai Kertoboso Bustang kemudian dihadiahi lahan di Semarang untuk tinggal, dan oleh warga sekitar tempat itu kemudian dinamai dengan Kampung Bustaman, yang namanya masih ada sampai sekarang. Dan kalau kita berkunjung ke kota Semarang, rugi kalau tidak menjajal gulai Bustaman yang memang berasal dari kampung itu. Satu hal lagi yang menarik adalah asal-usul nama tempat yang di buku ini dipaparkan lewat beberapa seri rubrik berjudul Sepanjang Jalan Kenangan. Ada beberapa episode yang membahas asal-usul nama-nama tempat tertentu di kota Semarang. Pekojan, karena dulu di sana banyak orang Kojo Arab berkulit hitam yang rata-rata berasal dari India atau Pakistan. Kemudian Peterongan, karena di situ dulu banyak orang jualan terong. Maju sedikit ke dekat Tanjakan Tanah Putih melewati Java Mall, ada Pasar Merican dan Jalan Merican. Jalannya sekarang sudah diganti nama jadi Jalan Tentara Pelajar. Mengapa dinamai Merican? Karena dulu tempat itu ada banyak orang jualan merica atau merico. Kemudian waktu saya di Semarang, masih tinggal di Semarang, saya tinggal di Kecamatan Genuk. Mengapa dinamai Genuk? Ternyata karena waktu itu kampung itu dihuni oleh banyak perajin genuk. Apa itu genuk? Genuk tak lain adalah tempayan dari tanah liat tembikar yang digunakan untuk menyimpan air pada waktu itu, pada abad ke-17, 18, dan 19. Bentuknya bulat beleduk gitu, dan dinamai genuk. Kemudian satu nama lagi yang menarik bagi saya adalah Sampangan, yang terletak di dekat Bendan Ngisor dan Bendan Dhuwur, yang merupakan kompleks PTS, perguruan tinggi swasta. Dulu kampus saya juga di situ, kampus STIK, dan sekarang jadi nama Stikom. Ternyata nama Sampangan itu tidak berkaitan dengan nama tempat atau kota Sampang di Madura, melainkan dengan sampan perahu. Jadi Sampangan itu terletak di dekat Sungai Besar Kaligarang yang sempat banjir besar tahun 1990, dan sebelum ada jembatan, orang-orang berpindah dari satu sisi ke sisi lain sungai menggunakan sampan, dan di situ banyak penjual jasa perahu sampan untuk
tempat transportasi warga. Maka tempat itu kemudian dinamai Sampangan. Banyak sekali manfaat dan wawasan baru yang bisa kita dapat dengan membaca buku yang sangat tebal ini. Dan bagi teman-teman yang suka baca dan suka sejarah, tentu saja kayaknya wajib harus membeli buku ini. Itu saja yang bisa saya paparkan mengenai buku Sejarah Semarang, dan kita akan kembali bertemu di kesempatan selanjutnya dengan buku-buku lain yang lebih menarik dan lebih spektakuler. Sampai